Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham konglomerasi yang sejauh ini kita lihat lebih mudah rebound dibandingkan dengan saham fundamental. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada kabar mengejutkan dari saham Ratu, di mana Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu Tbk yaitu Alexandra Sinta menjual kembali 150.000 lembar saham Ratu setelah sebelumnya sempat memborong saham Ratu. Nah, ini pun valid ya karena dimuat di website resminya Bursa Efek Indonesia yaitu IDX Channel guys ya. Usai serok di harga Rp2.500 per saham, Direktur Utama Raharja Energi Cepu kini menjual saham Ratu atas nama individu guys ya. So, kita akan melakukan analisa ya, baik secara teknikal dan juga money flow-nya dengan menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi untuk saham Ratu ya, karena underwriter-nya ini cukup legend guys ya, membawa beberapa saham IPO yang ternyata juga mengalami arah berjilid-jilid, ternyata ini kembali lagi terjadi di saham Ratu, yaitu underwriter HP ya guys ya. So kita lihat untuk Ratu ini mengalami ARA ya atau auto reject atas ya, sebelum terkena suspend itu ARA 7 kali guys ya. Lalu lanjut lagi setelah terkena suspend ternyata harga saham Ratu ini juga sempat kembali ARA, lalu terkena suspend lagi dan masuk ke dalam perdagangan full call auction atau FCA. Nah, di dalam FCA juga ternyata saham Ratu ini masih bisa naik ya. Peminatnya masih sangat banyak dan terus mengalami kenaikan 10% dan terakhir di hari Jumat kemarin juga naik 10%. Close di Rp7.150 per saham ya untuk saham Ratunya. Dan kita lihat ya guys ya, untuk saham Ratu ini investor asing beberapa kali menjual saham Ratu tapi tidak berefek ya. Dan kita memang melihat ya bahwa akumulasi ataupun distribusi asing terhadap saham-saham konglomerasi itu terkadang tidak berefek. Yang lebih berefek kemungkinan besar adalah ketika direktur atau ownernya yang mulai jualan atau sebaliknya mungkin melakukan buyback ya seperti yang dilakukan oleh Bapak Prajogo Pangestu. Nah, tapi apakah dengan kabar ya Direktur Utama dari PT Raharja Energi Cepu Tbk ini menjual saham Ratu, apakah harga saham Ratu akan terkoreksi besok ya guys ya di hari Kamis ketika kita open market? Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari saham Ratu ini. Tapi untuk teman-teman yang sudah menjual saham Ratu ya, teman-teman sudah merealisasikan profit dan ketika kembali naik teman-teman jangan menyesal karena keputusan teman-teman take profit itu sebenarnya adalah keputusan yang bagus ya guys ya. Jadi kita sudah cuan, kita sudah untung, seharusnya kita bersyukur, jangan sampai kita malah menyesal karena itu adalah energi yang saya rasa negatif ya. Dan untuk teman-teman yang kemarin ya take profit di sekitar 6.500 ya berarti profit sekitar 400% lebih ya. Tapi kalau misalkan naik lagi ke 7.150 mungkin sampai di 500% untuk profitnya teman-teman seperti itu. Jadi congratulations teman-teman yang ikut IPO, teman-teman lebih banyak cuannya, lebih banyak untungnya dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mengikuti IPO saham-saham yang secara fundamental sebenarnya bagus gitu guys ya. Nah jadi, untuk Ratu ya guys ya dan juga saham-saham yang mungkin nanti akan IPO lagi ya teman-teman juga bisa beli IPO itu di e-IPO yang ada di Stockbit ya, karena di Stockbit itu tidak ada biaya belinya guys, alias ya free ya, gratis biaya beli. Dan itu juga menjadi salah satu keuntungan ya untuk para investor bisa membeli saham IPO di Stockbit Sekuritas. Oke guys, jadi untuk saham Ratu kita lihat di hari Jumat itu ada normal akumulasi ya, terutama dari CP, YBZ, PRB dan juga XA. Sedangkan beberapa investor retail kita lihat menjual saham Ratu. Tapi kita lihat di sini ada HP ya sebagai underwriter dari Ratu juga ternyata mulai jualan. Lalu untuk direktur utama tadi kan menjual atas nama Perseroan guys ya. Dan kita tidak tahu ya beliau menggunakan broker apa, tapi memang di sini kita melihat beberapa investor retail masih menjual saham Ratu ya. Ada XL, XC, PD, YP dan lainnya gitu ya. Jadi untuk saham Ratu sendiri kita masih cukup penasaran nih bagaimana perkembangannya di hari Kamis depan ya atau Kamis minggu ini, apakah Ratu akan lanjut naik lagi? Masih banyak peminatnya yang beli di araknya FCA ya 10% atau mungkin saham Ratu akan sideways ataupun mungkin malah akan terkoreksi gitu ya. Karena ini sudah naik ratusan persen guys.
Selanjutnya kita bahas juga saham Raja, guys ya. Untuk saham Raja ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan memang beberapa kali mencatatkan area higher low ya, guys ya. Area low yang lebih tinggi dibandingkan dengan area low sebelumnya. Nah, jadi ketika terjadi higher low seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa coba untuk re-entry lagi. Bisa coba untuk masuk lagi ya dengan resiko yang lebih rendah gitu, guys ya. Bahkan ketika naik teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari capital gain yang biasanya memang capital gain-nya itu lebih besar dibandingkan dividen. Misal teman-teman hold 1 tahun hanya dapat dividen 7% itu sudah besar, ya guys ya. Tapi ketika teman-teman mencari capital gain yang mungkin 15%, 20% itu hanya semingguan saja, seperti itu. Ya, jadi biasanya memang ya orang-orang yang mencari capital gain itu karena sudah paham ya cuan dari capital gain itu biasanya lebih besar dalam waktu singkat ya. Dengan waktu yang lebih singkat cuannya lebih besar dibandingkan dividen, seperti itu. Oke, jadi untuk saham Raja kita lihat ya, ternyata ada distribusi terutama dari YU, LG, AK, dan juga YP asing jualan ya 7,3 miliar. Namun ada yang akumulasi yaitu IF, NIC, DAZ, SQ, dan juga MG. So untuk saham Raja kalaupun memang di level saat ini akan menjadi area higher low, maka Raja berpotensi akan bisa kembali naik ya guys ya. Jadi teman-teman perhatikan saja untuk area higher low-nya ini di sekitar 3.900 sampai di 3.700-an ya. Jika tidak turun di bawah 3.700 maka potensinya sangat baik untuk teman-teman melakukan trend following. Ingat guys, trend following itu kalau misal teman-teman ingin mengulik gitu ya ataupun ingin mencoba ya strategi trend following, sudah banyak ya yang menjelaskan tentang strategi tersebut. Silahkan teman-teman bisa tonton ya, karena memang trend following ini cukup fleksibel ya, dan kita juga masuk ya di saham-saham yang secara tren itu masih terjaga dalam kondisi yang uptrend. Itu sebenarnya sudah meminimalisir resiko menangkap pisau jatuh. Kalau misalkan kita menangkap pisau jatuh tanpa mempelajari fundamental, ya maka kemungkinan besar kita akan dibawa menyelam lagi, kita akan dibawa turun lagi. Tapi jika teman-teman berhasil mempelajari teknik untuk trend following, setidaknya ketika bear market sekalipun, teman-teman akan mencari saham-saham yang masih di zona uptrend. Selanjutnya kita akan bahas juga saham PANI ya guys ya. Nah, inilah yang saya maksud di awal video tadi. Saham-saham konglomerasi ini ternyata lebih mudah rebound dibandingkan dengan saham fundamental. Sejauh ini memang trennya adalah saham konglomerasi dibandingkan dengan saham fundamental. Teman-teman harus ingat pepatah ya, di setiap masa itu ada sahamnya dan setiap saham itu ada masanya. Nah, mungkin ini pun berlaku ya di tahun 2025 ini, di mana kita sempat melihat ya, saham PANI dan juga CBDK itu sempat ARB ya guys ya. Tapi ternyata di hari berikutnya ketika pun sempat turun, banyak peminatnya ya, banyak yang membeli ataupun memborong saham PANI, either itu adalah investor retail dan juga investor besar gitu guys ya, atau mungkin market maker-nya juga ikut akumulasi guys. Nah di sini kita melihat ya yang akumulasi PANI itu ada LG, SQ, dan juga YU ya, lalu ada juga XL, AK, dan juga AI. Namun yang distribusi di sini ya sampai kita lihat ya secara average atau rata-rata di bandar detektornya Stockbit itu ada normal distribution. Yang artinya memang distribusinya masih terjadi ya, tapi itu pun dilakukan secara bertahap sehingga kenaikan harga sahamnya tidak terganggu. Ya, yang kita lihat di sini adalah investor asing yang jualan dengan net sales 19,18 miliar. Ada BK dan juga RX sebagai top seller di saham PANI. Nah, jadi PANI ini mengalami kenaikan ya di hari Jumat kemarin 14,9%, close di Rp12.725 per sahamnya. Dan kita lihat juga mulai bisa breakout lagi di atas MA 150 ya. Jadi untuk saham PANI saya rasa cukup menarik ya, karena meskipun memang kemarin ada kasus ya guys ya terkait dengan pagar laut ya yang memang diakui ya sebagai kepemilikan HGB oleh pemiliknya PANI yaitu Bapak Aguan ya guys ya. Saya rasa itu tidak akan membuat proyek-proyek di PIK 2 atau di PANI ini juga berhenti ya secara total, karena sebenarnya ketika ekonomi Indonesia ini sedang terpuruk guys ya, maka ya petinggi-petinggi di Indonesia juga pasti akan mencari ladang-ladang cuan, seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalkan, pekerja lokal itu diutamakan ya dalam proyek pembangunan PIK 2, saya rasa itu sebenarnya bisa menjadi, lahan pekerjaan ya untuk, teman-teman yang mungkin ya, ikut-ikut di proyek gitu ya, atau di proyek lah maksud saya, di proyek-proyek pembangunan di PIK 2 ya saya rasa juga, bisa menjadi ladang penghasilan juga, seperti itu ya. Jadi, ya semoga kasus pagar laut itu segera terselesaikan dan
segera terjadi jalan keluarnya. Lalu kita bahas juga saham CBDK ya. Sama halnya dengan PANI, CBDK juga bisa naik lagi dengan kenaikan 15,8%, close di Rp8.750 per sahamnya. Namun sejauh ini untuk CBDK ya, meskipun kemarin juga sempat ya mengalami arak berjilid-jilid, tapi sempat terjadi beberapa normal correction ya di beberapa hari perdagangan. Dan terakhir mengalami ARB 19,89%, hampir 20% dan kembali rebound. Jadi CBDK kita lihat trennya cukup menarik ya, di mana masih ada akumulasi terutama dari TP, LG dan juga YP ya. Berbeda dengan PANI, ternyata asing di CBDK ini malah melakukan akumulasi 2 miliaran. Selanjutnya adalah JIHD ya guys ya. Nah JIHD juga sebenarnya cukup menarik ya, meskipun tetap ya kita pun harus waspada ya dengan price action yang terjadi karena volatilitas di saham konglomerat itu sangat tinggi. Jadi teman-teman yang terlalu FOMO dan tidak punya strategi untuk multiple entry ya guys ya, seperti yang dilakukan oleh para trader, saya rasa teman-teman malah akan galau ya ketika floating loss, seperti itu. Nah, jadi untuk JIHD kita pun sempat melihat ya, sempat beberapa kali terjadi koreksi yang cukup dalam, tapi, harga JIHD ini tertahan ya di sekitar 1.230-an guys. So, untuk JIHD kita lihat ada big distribution ya, terutama dari SS, PD, dan juga AI. Namun yang cukup menarik adalah kita lihat berada di zona oversold alias jenuh jual. Jadi JIHD malah kita lihat berpotensi mengalami kenaikan yang menarik ya. Jika ternyata JIHD rebound, ya kita lihat dari Jumat kemarin juga ada kenaikan 1,14%, dan jika ternyata benar-benar rebound, ya mungkin teman-teman juga kembali lagi bisa menggunakan strategi trend following untuk saham JIHD. Selanjutnya adalah saham brand ya guys ya. Jadi untuk brand ini kita lihat ada koreksi 4%, close di Rp9.600 per saham. Dan ini sangat wajar karena brand sempat mengalami koreksi ya sampai di 5.906 ribuan. Jadi untuk saham brand ketika rebound ya lagi-lagi teman-teman ketika melihat sebuah saham, apalagi saham konglomerat ya yang secara tren mulai bangkit ya, alias rebound lah, kita sebutnya rebound gitu ya. Ketika trennya mulai bagus, teman-teman bisa menggunakan strategi trend following. Jadi strategi trend following itu tetap ya ada pembatasan resikonya. Jadi tidak serta-merta teman-teman hanya masuk ya di saham yang sedang naik tanpa teman-teman tahu batasannya di mana gitu ya. Teman-teman juga harus tahu batasnya di mana, patah trennya di mana, dan ketika itu terjadi teman-teman harus segera exit. Ya resikonya ya pasti ada cut loss seperti itu. Jadi untuk brand ada normal distribution ya, terutama dari LG, PD, dan juga TP, namun beberapa investor asing lainnya terpantau akumulasi guys. Contohnya seperti DP, YUDH, ZP, dan juga BK dengan net buy 38,9 miliar. Tapi kembali lagi, investor asing bisa kapanpun jualan ya, jadi tetap berhati-hati dan jangan sampai teman-teman beli terlalu pucuk ya. Dan kalau misalkan pun ada keuntungan, teman-teman harus merealisasikan profitnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah juga saham Tepia ya, karena ini cukup menarik guys, anak usaha dari Tepia, yaitu CDIA ya. CDIA kode sahamnya digadang-gadang akan IPO gitu ya, dan kemungkinan besar IPO dari saham-saham Bapak Prajogo Pangestu ini akan sangat bagus ya, hype-nya akan sangat bagus. Tapi secara penggunaan laba ya dan lain sebagainya nanti bisa terlihat di prospektusnya seperti apa. Nah, untuk saham Tepia sendiri kita lihat ya masih berada di zona bawah, namun harga sahamnya masih cukup terjaga di area support di 6.400-an ya guys ya, sampai di 6.600. Kita lihat Tepia ini di hari Jumat lalu ya sempat akan retest lagi guys di MA50-nya. Meskipun kita lihat masih ada koreksi 0,3%, close di 7.025, tapi kalau misalkan CDIA IPO, saya yakin Tepia juga bisa ikut rebound. Untuk Tepia sendiri cukup netral, kita lihat ya ada akumulasi dari ZP dan AG, namun AKBKLG terpantau distribusi, sehingga investor asing cenderung jualan 10,5 miliar untuk saham Tepia. Selanjutnya adalah BRPT. Nah, anak usaha dari BRPT juga ya akan IPO, yaitu Gria Idola ya guys ya. Jadi saham-saham konglomerasi ini dia IPO ya guys ya, sebenarnya yang kita lihat adalah untuk bisa menaikkan valuasi dari perusahaannya itu. Dan ketika mereka memiliki mayoritas sahamnya, ya maka ketika harganya naik, ya mereka juga bisa menjual saham tersebut, gitu guys ya. Dan ketika turun pun ya mereka bisa melakukan buyback lagi, seperti itu. Ya sebenarnya para konglo juga yang kita lihat ya guys ya, seperti Bapak Prajogo Pangestu tentunya, ketika harga turun, seringkali beliau itu melakukan buyback saham di harga bawah.
Dan ketika sudah melakukan buyback, biasanya harga sahamnya malah akan hype lagi, harganya akan naik lagi, seperti itu. Dan itu sebenarnya juga bisa kita ikuti ya perkembangannya. Untuk BRPT sendiri kita lihat ya, kemarin hari Jumat masih ada koreksi 1%, close di Rp905 per saham. Untuk BRPT sempat retest di MA 150 tapi ternyata gagal break dan malah turun kembali. Dan kita lihat untuk di level saat ini sudah cenderung oversold alias jenuh jual. Jadi oversold sama dengan kita pantau gitu ya. Saham-saham oversold ini harus kita pantau ya guys ya. Jadi kalau misal sudah ada tanda-tanda rebound, bullish reversal dengan pattern apapun ya guys ya, mau itu cup with handle ataupun apapun ya teman-teman silahkan pantau. Dan ketika naik teman-teman bisa mencari peluang di sana ketika open market dan teman-teman bisa entry untuk mendapatkan cuan dari kenaikan harga sahamnya alias cuan dari capital gain. Dan untuk BRPT sendiri kita lihat ya ada sedikit akumulasi atau small accumulation terutama dari MG, ZPIF dan juga XL. Tapi beberapa investor asing terpantau jualan ya dengan net sell 4,7 miliar. Jadi untuk saham konglomerasi ini meskipun ya kita lihat seperti contohnya kemarin PANI, CBDK gitu ya, investor retailnya berbondong-bondong FOMO masuk. Sebenarnya teman-teman yang melihat bahwa saham konglomerasi ini naik ya karena hype gitu ya, dan karena beberapa projectnya mungkin atau mungkin juga karena potensi atau future value-nya juga masih cukup terbuka lebar ya, ada beberapa aset yang bisa masuk lagi. Nah, maka teman-teman seharusnya punya keyakinan juga ya, apakah teman-teman lebih baik hold atau teman-teman lebih baik di cut loss kalau misalkan turun gitu ya. Dan kalau misal teman-teman sudah punya keyakinan yang cukup kuat ya, keputusan apapun yang kalian ambil itu tidak akan kalian sesali guys. Jadi tetap strategi itu bergantung ya pada emosional atau kepada mental teman-teman masing-masing ya. Jika teman-teman memang masih awam ya di saham, lebih baik teman-teman banyak belajar dulu nih. Dan untuk entry coba dengan modal yang tidak terlalu besar. Jadi nanti misalkan minus pun either itu teman-teman hold ataupun teman-teman CL, teman-teman tidak akan terlalu berdampak lah terhadap keseluruhan total porto dan juga terhadap emosional teman-teman gitu. Jadi mental health-nya akan tetap terjaga seperti itu. Nah, jadi silahkan tuliskan di kolom komentar guys pendapat teman-teman terkait dengan saham konglomerasi versus saham-saham fundamental. Apakah di tahun 2025 ini yang akan berjaya adalah saham konglomerasi lagi seperti di tahun 2024? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.